Persib Bandung salah satu klub yang bisa dikatakan menjadi role model di Indonesia bagaimana soal pengelolaan ya dan manajerial terutama. Dan ya banyak sekali klub-klub di Indonesia mungkin ya ini cuman asumsi gue doang bahwa pasti akan banyak yang ingin meniru cara bagaimana Persib bisa mengelola klub dengan sangat baik. Tapi itu tergantung daripada kualitas SDM yang mendukung klub tersebut. Nah, ini yang pengen gue bahas. Sekarang yuk kita bahas dari ini Jurnal Bola. Kalau kita tahu Persib itu adalah klub yang sudah melegenda ya. Salah satu daripada pendiri PSSI juga karena nama atau intellectual property dari Persib sendiri sudah tidak bisa dirubah ya. Jadi mau diganti jadi Maung Bandung atau diganti Bandung United itu nggak bisa. Persib is Persib ya. Berarti apa? Klub ini adalah termasuk daripada klub sejarah gitu ya. Nah, kenapa Persib sekarang itu menjadi klub yang sangat menurut gua ya, yang improvisasinya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari pengelolaan klub secara manajerial, daripada pengelolaan tim official juga, dan bisnis. Nah, ini yang mesti kita pahami gitu ya. Bahwa semua itu tidak bisa dilakukan secara terstruktur kalau bukan daripada part atau pendukung si klub sendiri alias daripada kualitas SDM-nya gitu ya. Nah, gue belajar gitu ya beberapa dari ya istilahnya ada part of daripada Persib yang sudah dilakukan oleh Persib Bandung, salah satunya bagaimana pengelolaan finansial, terus juga bagaimana soal rekrutan pemain gitu ya, bagaimana soal treatment kepada tim officialnya juga, terus bagaimana soal bisnis gitu ya. Ini menarik, banyak banget yang mesti kita bahas gitu loh. Tapi kalau itu semua dilakukan tidak beriringan dengan kualitas pendukungnya, ya itu sama dengan bohong. Alias itu bisa jadi mimpi di siang bolong gitu ya. Nah, satu yang menarik gitu ya, gue bukan nyenggol pihak manapun gitu ya, tapi ada salah satu elemen supporter yang bilang bahwa kami nggak mau tahu, kami pengen kota ini juara, ya. Kami ingin nggak mau tahu bahwa kami ingin sekali kota ini bisa juara di tahun depan tanpa tahu prosesnya ingin seperti apa. Ya kalian tahu lah mungkin klub itu apa gitu ya. Ini pertanyaan lucu gitu loh. Karena apa? Karena Persib pun ingin menjadi klub yang seperti sekarang bisa juara 4 kali ya. Pengelolaan dan segala macamnya itu butuh bertahun-tahun ya. Bahkan kalau bisa kita bilang mungkin dari tahun 1995 terakhir kita juara, awal kita juara sampai terakhir kita juara di 2024-2025. Nah, ini menjadi hal yang lucu ketika kalau Persib tidak bisa seperti itu, kalau misalnya pendukungnya juga nggak bisa sinkron terhadap apa yang dilakukan oleh klubnya, tanpa mau mengerti apa yang mau oleh klubnya gitu loh. Nah, elemen support tersebut menuntut pokoknya harus juara, juara, juara. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gitu ya, sudah sampai manakah si elemen supporter dengan klub itu beriringan gitu loh. Kalau misalnya menuntut juara, ya semua supporter juga bisa melakukan bahwa ya kita tuntut juara dan segala macamnya. Malah kan gue jadi curiga kalau misalnya nuntut juara itu apa memang benar bawa elemen si supporternya atau secara nama pribadi dalam artian kepentingan gitu ya, supaya apa dia terpilih lagi lah jadi ketua umum gitu ya. Wah benar karena memang
tradisi juara itu harus, bahasa juara itu digaung-gaungkan supaya apa? Supaya ya kepentingan, baik lagi gitu. Padahal semuanya perlu proses gitu loh. Kalau misalnya si klub tersebut belum bisa sampai ke sana, bahkan kasarnya gitu ya, menyentuh ke hal sempurna itu jauh, loh, sebagai supporter harus apa? Gitu loh. Gue justru salut ya, sama apa yang dilakukan oleh supporter Persib Bandung, salah satunya Bobotoh. Semua elemen itu berkesinambungan, dalam artian saling mendukung dan tahu apa yang dilakukan oleh manajemen. Dan manajemen pun mulai terbuka secara jujur. Ya kalau memang kurangnya kurang, gitu ya. Kalau bagus ya bagus, gitu loh. Ya apa adanya aja, gitu loh. Tapi ada satu elemen dan juga satu manajemen ya, yang tidak sinkron sama sekali. Yang satu sibuk ya untuk menutup kelemahan, ya. Yang satu sibuk untuk mementingkan kepentingan pribadi, gitu ya. Jadi ya pada akhirnya gitu ya, musafir lagi, nggak dapat sponsor lagi gitu loh. Karena elemen ini nggak sinkron gitu loh. Jadi kalian juga sebagai supporter pun harus bisa belajar bagaimana klub ini berjalan. Jujur, gua pribadi, gue itu sampai sekarang itu karena ya, apa yang dilakukan oleh Persib Bandung ini sangat menarik. Dan jujur, akhirnya kita sebagai supporter kan belajar, oh pengolahan klub itu seperti ini. Oh, gimana cara efisiensi finansial itu seperti ini. Oh, tim ofisial berjalan itu seperti ini. Kita semua pada akhirnya belajar karena kembali lagi soal kejujuran daripada antar klub dan juga si elemen supporter tersebut. Semuanya saling terbuka dan kan semuanya tujuannya sama, ingin juara. Nah, makanya gue bilang bahwa Persib berhasil untuk bisa menyatukan semua elemen, menyatukan semua faktor pendukung di belakangnya supaya berjalan beriringan dan menjadi juara. Sekarang kalau misalnya yang satu sibuk menutupi kelemahan, yang satu sibuk masalah kepentingan gitu ya, entah itu faktor politis atau apa gitu loh. Ya akhirnya apa? Akhirnya carut marut aja terus gitu loh. Padahal gue sangat menyayangkan bahwa si klub ini tuh adalah klub besar juga, klub sejarah juga gitu loh. Makanya ya gue kemarin di konten kemarin juga bilang gitu ya bahwa sebenarnya yang jadi tantangan besarnya nanti adalah si Persib ini gitu ya adalah bukan masalah lawan siapa, tapi apakah nanti Persib bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri gitu. Karena yang bisa mengalahkan Persib ketika unbeaten lah, untouchable kan, itu pasti lawannya adalah diri sendiri. Karena itu yang paling bahaya. Musuh paling terbesar itu adalah dirinya sendiri gitu loh. Nah, makanya yang gue harapkan dari semua elemen termasuk itu Boboto, Viking gitu ya, ya semua elemen faktor pendukung Persib gitu ya, bagi itu Asprof, pemerintahnya gitu ya, semuanya itu mendukung dalam satu tujuan, yaitu yuk kita mempertahankan ini supaya kita itu punya sustainability ya, bahwa klub ini adalah klub yang terbaik di Indonesia maupun bisa berbicara banyak di Asia gitu loh. Makanya gue bisa berani pede bilang gitu bahwa memang yang saat ini tujuannya yang jelas punya visi besar itu ya Persib dari semua segi aspek, nggak bisa dipungkiri gitu loh. Selain memang faktor daripada basis supporter juga itu menentukan si revenue daripada klub tersebut gitu loh. Oke, jadi harapan gua sebenarnya adalah kembali lagi ya, bahwa yuk jadi klub itu harus jujur. Yuk jadi supporter itu harus bisa fair juga, mau mengerti juga, mau belajar juga. Dan aspek-aspek pendukung yang lainnya juga. Supaya apa? Kita terhindar dari hal-hal dusta gitu ya. Kita terhindari dari hal-hal kepentingan gitu ya. Apalagi faktornya udah bisa gua katakan politis gitu loh. Akhirnya
Kalau udah berbicara politis, bergantunglah dalam kebijakan yang selama ini kebijakan itu tidak pernah ada yang abadi. Ada rentan waktunya 5-10 tahun kan. Jadi itulah yang menurut gua eh, faktor daripada si klub itu harus mandiri itu penting gitu loh ya. Ya ini bentuk keresahan gua supaya apa? Supaya kasta liga kita itu naik gitu loh. Kualitas liga kita itu naik gitu loh. Ya. Percuma Persib sendiri yang apa ya kasarnya yang berjuang sendiri pun nggak akan sanggup bisa naikkan kualitas liga gitu loh. Ya harapan gue jangan kayak Liga Malaysia gitu loh. Udah 11 tahun juaranya JDT terus. Berarti kan saking tidak kompetitifnya si klub si liga tersebut gitu loh. Nah, kita jangan sampai punya liga seperti itu. Liga kita itu harus kompetitif gitu loh. Makanya yuk sama-sama kita satukan pemikiran bahwa apakah pengelolaan klub ini sudah benar. Apakah kita sudah punya kejujuran? Itu yang paling penting dari sebuah klub gitu loh. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih udah dengerin curhatan gua karena gua resah. Maksud gua itu semua elemen sepak bola itu udah sekarang tujuannya baik semua, termasuk PSSI, I-League juga gitu ya. Gua dengar dari kontennya Bung Binder juga tujuannya semuanya udah baik. Tinggal masalahnya adalah elemen-elemen yang lain gitu loh. Apakah bisa synchronize terhadap hal ini atau tidak. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan stay tune terus di channel Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.